Hello kids, this is your mom. Ya, kira-kira begitulah nanti apa ya, kanal ini akan saya berikan. Kanal ini bertujuan untuk saya berikan kepada anak saya. Bukan saya berikan sih, tapi untuk melihat gitu. Kan saya kalau misalnya kayak sekarang gitu ya, kalau andaikanlah dari dulu saya sudah mengabadikan gitu banyak momen gitu. Mungkin itu akan menjadi suatu hal yang seru gitu. Kita melihat bagaimana bentar ini kok kayaknya bogus ya. Perubahan dalam hidup kita gitu. Jadi kayak saya berpikir andaikan di masanya Rasulullah itu udah ada kamera gitu, udah ada YouTube gitu. Alangkah seru banget gitu melihat eh, bagaimana akhlak dari Rasulullah itu sendiri gitu. Jadi kayak kita tuh nonton video sinematik gede. Jadi kita tahu apa yang Rasulullah lakukan, bagaimana Rasulullah bersikap ketika ada situasi yang seperti ini, A, B, C, D dan E gitu dan seterusnya gitu. Dan begitu juga saya. Kalau boleh cerita, saya sangat banyak sekali sadarkan oleh konten-konten saya dan oleh media sosial ini sendiri ya teman-teman. Salah satunya adalah keutamaan menutup aurat. Kenapa begitu? Iya, dengan saya melihat ulang flashback ke konten-konten saya sebelumnya, ada beberapa video saya yang saya lihat tidak rapi dalam menutup aurat. Disitulah kemudian saya sadar, Masya Allah, ini kalau misalnya dilihat, ini kalau videonya go viral, 1 juta, 2 juta, 3 juta views gitu ya, dan orang-orang melihat aurat saya dari seluruh dunia, ya Allah dosa saya sudah sebanyak apa gitu. Jadi itulah alasannya kenapa kemudian saya tuh kayak yang wah ini pelajaran penting yang saya dapatkan ketika saya sering mengupload video gitu, dan kemudian saya flashback dengan video-video yang sebelumnya. Satu itu, kemudian yang kedua di dunia nyata pun gitu saya kemudian berusaha untuk menjaga aurat. Kenapa gitu? Karena kadang-kadang gitu saya banyak mengambil video, saya ambil video, saya tag video gitu, kemudian tidak tersengaja lah ya, kita ngambil video tidak tersengaja ada orang yang mungkin tidak berjilbab lah, misalnya kita di tempat umum gitu ya, tidak berjilbab, dia muslim tidak berjilbab, atau katakanlah yang seperti misalnya dia kurang rapat menutup auratnya, kurang rapi gitu, dan tidak sengaja ketek oleh saya gitu, keambil oleh saya, dan habis itu ya namanya saya juga membuat kanal YouTube, videonya atau foto katakan begitu, diupload dan dilihat oleh banyak orang. Nah, lu kebayang nggak kalau misalnya gitu aurat kita yang tidak sengaja diambil orang ya, aurat kita yang tidak kita tidak rapat kita tutup, kemudian orang mengambil, itu bukan salah orangnya loh ya, salah kita. Kenapa kita di tempat publik tidak menutup aurat gitu. Nah, kemudian diupload sama orang tersebut dan yang melihat tuh banyak, maupun mahram dan non mahram, semuanya melihat aurat kita. Kebayang nggak kita tuh dosa zariahnya seperti apa gitu. Sementara amal kita tuh nggak cukup membuat dosa banyak. Oh my god, astagfirullahalazim gitu. Jadi pesan saya adalah jangan macam-macam sama yang namanya media sosial gitu. Kalau kita benar-benar tidak tahu. Makanya di video saya sebelumnya, saya nggak tahu saya upload di mana, di TikTok apa di YouTube, jangan kalian sekali-kali ya, peran saya buat para cewek-cewek, berhati-hatilah dalam media sosial, karena ini bisa menjadi dua pisau. Pertama, ini bisa menjadi amal jariah, atau ini bisa menjadi amal jariah. Yang pertama pahala jariah, yang kedua dosa jariah. Kalau kita berbuat yang buruk di sini, berbuat yang buruk, bakal banyak orang yang menontonnya, banyak orang yang melihatnya, dan video itu tidak akan hilang. Sepanjang video itu sudah kita upload ke internet, video itu tidak akan hilang. Semakin banyak orang menonton, semakin banyak orang melihat, semakin banyaklah dosa kita, semakin banyak orang yang terimpact atau apa bahasanya, aku jadi kelibet banget, yang mencontoh perbuatan kita itu tadi, maka semakin banyak pula lah dosa jariah yang mengalir kepada kita. Bentar, hujan. Teman-teman, saya mau masak dulu, dan ini kebetulan di sini hujan ya, jadi agak sedikit berisik. Saya lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa stay tune.